Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi 'indallahi masajiduha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh dan juga terkhusus pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para alim ulama dan kita semua insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap mendapatkan kebaikan serta pahala yang terus mengalir dari aktivitas-aktivitas kita sehingga itu menjadi bekal bagi kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur dan berselawat, maka insyaallah kita digolongkan sebagai hamba-hamba atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin dan hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang mengimarahkan atau memakmurkan daripada masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang masjid, maka ini adalah simbol bagi umat Islam. Jadi sebagai pertanda bahwa di tempat itu ada orang Islam, ada masjid. Kalau di tempat itu tidak ada masjid, itu berarti ya barangkali umat Islamnya sedikit atau tidak tidak kuat barangkali. Karena masjid ini adalah sebagai simbol, sebagai syiar dia. Syiar daripada syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, termasuk seluruh aktivitas di dalam masjid itu adalah sebagai syiar. Salat jamaah syiar, azan syiar. Maka saya dulu pernah sampai ke Myanmar puasa Ramadan. Di sana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu muslimnya lumayan banyak dan sudah dari dulu umat Islam di sana. Tetapi kalau kita lihat, ya kita tahu persoalan Rohingya yang
beberapa tahun yang lalu sampai terusir-usir itu orang-orangnya, bahkan ada yang terdampar di Aceh dan lain sebagainya. Nah, mereka ini termasuk negara yang tidak memberikan kebebasan atau memberikan hak-hak umat Islam dengan baik. Kalau kita kan alhamdulillah semua agama bebas membangun tempat ibadahnya masing-masing. Kalau di sana masjid ada, tetapi masjid itu masjid-masjid lama semuanya. Dan bahkan tidak boleh lagi membangun masjid dan tidak boleh memperbaikinya atau membaguskannya. Jadi luar biasa ininya intervensi daripada pemerintahnya. Jadi menyedihkan juga kondisi umat Islam di situ. Karena masjid tidak boleh, bahkan azan saja itu tidak boleh keluar, harus di dalam. Begitu juga dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya syiar. Maka ketika umat Islam itu tidak kuat, maka disitulah terzolimi. Tapi kalau umat Islam kuat, dia tidak pernah menzolimi yang lain. Nah, itu pula dia Islam itu. Kalau Islam kuat, dia tidak memberikan kebebasan. Karena memang beragama itu adalah kebebasan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam kita beragama. Walaupun kita yakin bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling diridhoi oleh Allah atau yang benar yaitu adalah agama Islam. Itu kita yakin. Tapi memaksakan orang untuk masuk ke dalam Islam itu tidak bisa. Tapi kita harus yakin. Jangan pula seperti liberal, ada kelompok yang mengatakan bahwa seluruh agama itu adalah sama. Ini bahaya pula. Semua agama itu adalah benar, tergantung pemeluknya. Nah, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa inna dina indallahil Islam. Nah, kita yakin bahwa Islam agama yang paling adalah agama yang benar, dan itu tidak ada masalah. Artinya kita yakin kita masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengan Islam kita, dengan ketaatan dan juga kita tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin kalau orang meninggal tidak dalam keadaan Islam, dia masuk neraka kan gitu. Begitulah konsekuensi daripada agama. Dan apa yang salah? Mereka juga meyakini kalau kita mati dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam, maka bagi mereka kita juga masuk neraka juga kan gitu. Jadi sama-sama menganggap diri benar. Tapi itu dalam tataran keyakinan. Tapi dalam tataran bermuamalah, dalam tataran kita berinteraksi, itu kita tidak ada tidak ada sekat. Artinya Islam itu menunjukkan bahwa dalam muamalah itu selalu memberikan yang terbaik. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sayangnya ketika Islam itu lemah, itulah banyak terzoliminya. Seperti tadi masjid tidak bisa dibangun lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa masjid ini adalah sesuatu yang menjadi simbol utama daripada umat Islam. Maka kita sangat bersyukur selagi masjid masih bebas kita membesarkannya, memakmurkannya. Berarti itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk mengisinya, memakmurkannya. Jangan sampai nanti suatu saat kita ingin memakmurkan tapi sudah dilarang. Tapi mudah-mudahan tidaklah. Walaupun sekarang ini agak sedikit dibatasi. Kadang-kadang tidak boleh ke masjid atau tidak boleh sholat jamaah misalnya di masjid.
Tapi itu kan pandemi. Mudah-mudahan insyaallah kedepannya selalu tetap kita bisa memberikan yang terbaik untuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam motivasi atau sebagai dorongan bagi kita untuk memuliakan atau mengisi serta memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dia sebagai syiar, sebagai simbol bagi umat Islam bahwa ketika rumah Allah ini termakmurkan dengan baik, maka Islam itu menjadi naik. Dan memang itulah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Nah, tetapi di dalam kita memakmurkan rumah Allah, di dalam memakmurkan daripada masjid, sebenarnya yang dapat manfaat terbesarnya itu adalah kita sendiri. Jadi bukan memang betul kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, artinya membesarkan daripada syiar Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada hakikatnya kembali kepada kita sendiri sebagai umat Islam. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari tadi disebutkan bahwa lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, andaikan manusia tahu terhadap keutamaan fin nida. Nida ini panggilan azan yang berkumandang. Nida itu fin nida. Kenapa? Karena azan ini adalah salah satu daripada syiar yang dikumandangkan di masjid, dan untuk menunjukkan bahwa sholat sudah masuk waktunya. Jadi azan ini sangat penting. Bahkan begitu banyak orang menjadikan puasa atau sahur berbuka itu dari dari corong-corong masjid. Oleh karena itu masjid kalau subuh misalnya jangan sampai telat azannya, karena takutnya orang nunggu azan, tidak ada azan nih, akhirnya makan terus, ternyata masjid yang lambat azan. Kenapa? Karena dan ketika azan berkumandang itu sudah tidak boleh makan, itu batasnya. Walaupun ada yang mengatakan bahwa ketika azan berkumandang itu masih boleh makan sampai nanti la ilaha illallah. Nah ini tidak sesuai dengan pemahaman mazhab yang 4. Tidak ada disebutkan. Pokoknya kalau sudah azan berkumandang Allahu Akbar, itu tidak boleh makan lagi itu. Bahkan di dalam kitab Imam Nawawi disebutkan bahwa ketika ada di mulut kita yang bisa dikeluarkan. Walaupun sebagai ulama mengatakan apa yang di mulut ditelan, apa yang di tangan jangan dimasukkan lagi. Maka oleh karena itu azan itu sangat penting sekali bagi umat Islam. Nah itu maksud fin nida. Lau ya'lamun nasu ma fin nida, terkait dengan panggilan dari rumah Allah Subhanahu wa taala, was-saffil awal, dan juga shaf yang pertama. Thumma lam yajidu illa ayastahimmu alaihi lastahammu. Kalau misalnya mereka tidak bisa memperolehnya azan tadi, kemudian shaf pertama, mereka tidak bisa memperolehnya kecuali dengan jalan diundi, maka mereka mau diundi demi untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kita azan kan sudah ada petugasnya, jadi santai saja, karena sudah ada yang bertanggung jawab. Tapi sebenarnya azan ini luar biasa pahalanya. Kenapa? Karena azan ini menjadi sebab orang tahu masuknya waktu sholat. Jadi istilahnya begini, semua orang yang sholat nih itu mengalir pahala bagi yang azan tadi. Nah, kenapa bisa begitu?
Karena kan kalau kita menjadi sebab orang mendapat melakukan kebaikan, melakukan pahala, maka ketika orang melakukan pahala itu, kita juga mendapatkan pahala yang mengalir. Jadi makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atwalul unuqi yaumal qiyamati al muazzin, dalam sebuah riwayat bahwa yang paling panjang lehernya di hari kiamat itu adalah para muazzin.